wassalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Al-Mulakhas Syarah Kitab Tauhid. Kita sudah masuk bab baru, babu man tabarraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima. Bab orang yang mencari berkah dengan pepohonan, bebatuan atau yang lainnya. Ayo baca. Persiapan dulu. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala babu man tabarraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima. Bab meminta keberkahan dengan kepada pohon atau kepada batu dan yang semisal keduanya. Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, afara'aitumul lata wal uzza, maka apakah patukah kamu orang-orang musyrik menganggap berhala Al-Lata dan Al-Uzza, wa manata tsalitsatal ukhra, dan Manat yang ketiga yang paling kemudian sebagai anak perempuan Allah. Wa manata tsalisata al-ukhra, dan Manah yang ketiga yang lainnya. Jadi tiga, Lata, Uzza dan Manah. Ini sudah lewat di kitab Al-Qawaidul Arba ya. Kenapa ini cuma tiga saja disebutkan, padahal berhala itu banyak. Disebutkan tiga ini karena tiga ini yang paling besar toloknya ini. Ya, Lata, Uzza dan Manah. Nah, kita sudah lewati penjelasan tafsir dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah tentang tiga ini. Siapa? Lata, Uzza dan Manah. Di tiga ini Lata dan Manah, ya, di salah satu penafsiran Lata adalah apa itu? Dia apa? Batu, ya. Lata batu, Manah batu, Uzza ini pohon. Uzza ini pohon. Bisa dilihat di syarah Al-Qawaidul Arba. Terus alakumudz dzakaru wa lahul untha, apakah pantas untuknya yang laki-laki dan untuknya yang perempuan. Coba lihat ya, alakumudz dzakaru, apakah untuk kalian laki-laki? Ya, ingat ya orang jahiliyah, orang Arab jahiliyah itu senang ya kalau bayinya lahir laki-laki. Ya, istrinya melahirkan anak laki-laki, bayi laki-laki. Tapi ketika mereka menisbatkan anak kepada Allah Subhanahu wa taala, ta'ala Allahu amma yaquluna wa 'uluwan kabira. Ya, mereka malah menyandarkan anak perempuan. Coba. Karena ada tiga kelompok besar orang-orang kafir yang menyandarkan anak kepada Allah. Yang pertama orang Yahudi. Ya, mereka mengatakan Uzair adalah anak Allah. Yang kedua orang Nasara mengatakan Isa adalah anak Allah. Yang ketiga orang-orang musyrikin. Ya. Mereka mengatakan malaikat adalah anak perempuan. Nah ini. Apakah untuk kalian laki-laki dan untuk Allah lahu al-untha? La ilaha illallah. Anda kurang ajar mereka ini ya. Paham ini? Ini disebutkan di beberapa tempat. Ini ada di An-Nahl, ada di yang lainnya. Apakah untuk kalian laki-laki? Ya. Dan untuk Allah perempuan? Terus? Tilka idzan qismatun tiza, yang demikian itu tentukah suatu pembagian yang tidak adil. Dan ingat ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam satu surah. Ya. Penuh. Di surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak punya anak. Lam yalid, Allah tidak punya anak, wa lam yulad, dan tidak punya bapak dan ibu. Ya, maksudnya tidak peranakan, maksudnya tidak punya orang tua, tidak punya bapak, tidak punya ibu. Ya. Dan Allah telah mengancam, laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu tsalatsa. Sungguh telah kafir dengan sekafir-kafirnya orang yang mengatakan Allah satu dari tiga Tuhan. Ya, wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya ilah yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bukan ini pembagian adil, misalnya Allah juga dinisbatkan, tidak ada. Maksudnya tidak ada. Paham ini? Tidak ada anak untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini di antara kebobrokan ya orang-orang musyrikin terdahulu.
Paham ini? Dia menisbatkan anak, bahkan anak perempuan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan apa? Para malaikat adalah banatullah. Ya, anak-anak, bahkan bukan anak-anak laki-laki, anak-anak perempuan. Mereka sendiri tidak suka anak perempuan, tapi itu mereka sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'ala Allahu amma yaquluna uluwan kabira. Terus, In hiya illa asma'un samaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultanin in yattabi'una. artikan terus, artikan. Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu. In dan hiya illa asma'un. In, kalau setelahnya illa maka dia artinya nafiyah. Tidaklah dia kecuali hanyalah asma'un, nama-nama. Nakirah, setelahnya jumlah. Nama-nama yang sammaitumuha antum wa aba'ukum, yang kalian sendiri dan bapak-bapak kalian namakan dia dengannya. Ya, kehancuran ya, kerusakan ya akal orang-orang musyrikin. Jadi berhala itu kadang ya, paham ini? Mereka yang bikin, ya, mereka yang cat, mereka yang bentuk, ya, mereka yang hiasi, mereka yang kasih nama. Ujung-ujungnya disembah selain Allah. Coba lihat, di mana akal? Ya, ya buah, ya pare, ya dan seterusnya. Ya, dia yang setting, ya gayanya tidur, gayanya berdiri, matanya melotot, matanya tertutup. Lihat, pergi disembah selain Allah. La ilaha illallah. Bisa dipahami ini? Namanya juga mereka yang kasih. Kan tidak mungkin itu berhala wilayah. Nak rengkun ya, rengkun. Atau dia bisa menulis rengkun. Tidak ada. Ada berhala kasih nama dia sendiri. Dia kasih nama diri sendiri. Ada berhala begitu. Tidak ada. Saya paham ini. Apalagi ini Lata. Ya, dua penafsiran. Satu mengatakan kuburan orang soleh. Yang kedua apa batu. Uzza pohon. Ini mana batu? Semua benda mati. Tidak bisa nggak bisa bicara. Bisa dipahami? Baik. Nah, ini nama yang kalian dan bapak-bapak kalian sendiri yang namakan. Terus sifat kesyirikan apa? Ma anzalallahu biha min sultan. Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak pernah menurunkan hujjah, sultan, ilmu tentang hal tersebut. Tidak akan ada kita dapati hujjah ya Al-Qur'an dan Sunnah yang membenarkan tindakan kesyirikan. Ingat, sultanin apa ini? Nakira dalam susunan penafian, apalagi masuk min. Ya, ada min sebelumnya. Oh, luar biasa. Tidak sedikit pun. Ya. Jadi bukan berarti ada kesyirikan ya sultannya ada, hujah tidak ada. Malah ini sifatun kasyifah. Sifat yang menyingkap hakikat kesyirikan. Bahwasanya tidak ada benarnya. Tidak ada pembenaran sedikit pun dalam agama kita, dalam syariat kita. Dari Al-Quran dan Sunnah yang membenarkan kesyirikan. Tidak ada. Ketika kita semakin pelajari Al-Quran dan Sunnah, yang akan kita dapat adalah ya penjelasan dari keduanya tentang batilnya kesyirikan. Itu saja. Oleh karena itu, kapan ada orang belajar agama, ya belajar Al-Quran Sunnah kemudian diarahnya kepada keyakinan kesyirikan dan seterusnya, maka itu berarti ada yang salah. Paham ini? Ya coba nih, ma anzalallahu biha min sultan. Ya namanya apa semua. Ya, ini tidak ada dasarnya dari agama kita. Iyattabi'una. Tidaklah, lanjut. Tiada lain hanyalah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu mengada-ngadakannya. Iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfusu wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda. Allah tidak menunjukkannya, Allah tidak menurunkannya sesuatu keterangannya apapun untuk menyembahnya. Mereka hanya mengikuti hanya dugaan dan apa yang diingini oleh diri mereka. Keinginannya, padahal sesungguhnya telah datang petunjuk Tuhan dari mereka. Saya perhatikan iyattabi'una. In, apa artinya in tadi kita bilang? In apa ini? In nafiyah. Seandainya dia in syartiyah maka nun ini sudah hilang. Paham ya? Jadi in nafiyah, bukan syartiyah. Kenapa? Ada illa setelahnya. Dan seandainya dia syartiyah maka nunnya pasti hilang karena dia majzum toh. Syartiyah majzum toh? Jazim. Tajzimu fi'lain. Oleh karena itu maknanya bukan nafiyah tapi bukan syartiyah tapi nafiyah. Bukan syartiyah tapi nafiyah. Jadi tidaklah mereka mengikuti illa kecuali mustasna apa ini? Iyattabi'una illa.
Baik. Mustasna ada berapa hukumnya? Rinciannya illa. Mustasna bila ada berapa? Tiga. Apa itu? Tamujab, tamafi, kemudian nakis. Masuk mana nih? Nakis. Tidaklah mereka mengikuti. Mana maf'ulun bihinya? Tidak ada. Paham ini? Berarti nakis. Sudah disebutkan mustasna minhunya. Paham ini? Dan pasti manfi. Bisa paham ini? Itu nakis, tidak usah dibilang manfi nakis ya. Nakis pasti manfi. Bisa pahami? Baik. Jadi tidaklah mereka mengikuti kecuali al-dhan, kecuali sangkaan belaka wa matahwal anfus, dan apa yang disenangi oleh jiwa-jiwa mereka, hawa nafsu mereka. Terus oleh karena itu coba lihat ya, hawa nafsu, coba lihat bentuknya, modelnya, tidak ada yang bisa hitung. Ya, kan maunya toh? Ya mereka mau nyembah ini, nyembah itu, tidak ada namanya ini, nama itu beraneka ragam, tidak ada yang bisa batasi, tidak ada rumusnya. Paham ini? Bisa paham ini? Oh batu model begini, batu kecil, batu besar. Paham ini? Warnanya begini, tidak ada ukurannya. Ya hawa nafsu saja. Apa yang dia suka, oh, ini bagus, disembah bagus ini. Sampai saya pernah sebutkan ya, sebutkan di awal Sunan Ad-Darimi. Jadi itu mereka, orang-orang musyrikin dahulu kan tidak mungkin mereka bawa-bawa Lata, Uzza dan Manah ketika safar kan? Iya, bawa itu pohon, angkat cabut dulu akarnya, baru pikul. Paham ini? Ini Tuhan mereka kan, yang mereka sembah. Tidak bisa mereka bawa. Jadi mereka itu kalau singgah di sebuah tempat, mau beribadah, mereka kumpul makanan, semua perbekalan yang mereka miliki, kemudian mereka tawaf di situ. Itu lagi kesyirikan, ya. Kumpul makanannya baru tawaf. Ujung-ujungnya itu makanan dimakan juga. Habis. Bisa ini? Itu sampai disebutkan saking separah itu hawa nafsu. Iya, hawa nafsu, kesangkaan hawa nafsu. Walaqad ja'ahum min rabbihimul huda, dan telah datang kepada mereka dari Rabb mereka itu al-huda, petunjuk. Ayo baca. Munasabatul babi li kitab tauhid. Nanti beliau akan sebutkan ya apa kesesuaian ayat ini dengan bab, ya. Kalau kita kan yang belajar al-qaidul arba sudah tahu ya. Lata ini apa? Batu. Uzza pohon. Mana? Batu. Ini. Dan judul babnya orang yang bertabarruk dengan pepohonan dan bebatuan atau yang sejenisnya. Ya, lanjut. Kesesuaian untuk bab. Kesesuaian bab ini dengan kitab tauhid. Dengan kitab tauhid. Annahu istimrarun fi dzikri syirikiyatil munafiyati lit tauhid au kamalihim. Bahwasanya dia terus-menerus dalam penyebutan kesyirikan yang meniadakan untuk tauhid atau kesempurnaannya. Jadi ini masih lanjutan, istimrar maksudnya beliau masih lanjutan penyebutan kesyirikan yang menafikan tauhid. Pokok tauhid atau kesempurnaan tauhid. Ya, ini beliau kan sebelumnya tamimah, ya ruqa, tamaim, paham ini? Ini masih dalam rangkaian penyebutan kesyirikan yang menafikan tauhid atau kesempurnaan tauhid. Itu diantaranya apa? Bertabarruk dengan pepohonan, bebatuan dan semisalnya. Lanjut. Tabaraka ay tabaruka talabul tabarruku talabul barakati wa raja'uha wa i'tiqaduha. Tabaruk yaitu meminta barakah dan harap kepadanya dan yakin kepadanya. Dan meyakininya, ya. Ayat terus. Wa nahwihima ma asbahahuma min buq'atin aw mugharatin aw qabarin aw mashhadin aw atharin. Ya. Jadi bukan hanya bebatuan, pepohonan ya. Ya, dan apa yang semisal dengan keduanya? Apa itu? Apa yang semisal keduanya dari rawah atau buk'ah? Rezeki? Tempat. Buk'ah. Apa kau bilang tadi? Rawah? Rawah. Apa itu rawah? Kanal, bukan? Terus. Atau gua atau magoro. Gua. Tahu gua, lubang itu di gunung biasa ada gua. Ingat saja biar sableng ya. Ya. Si buta dari gua hantu, ya. Ini film-film begini merusak, ya. Merusak akidah, banyak rusaknya. Paham ini?
Taib. Ini saya sebutkan supaya kita tahu bahwasanya banyak dari tayangan-tayangan itu merusak. Bukan sekadar merusak akhlak, ya. Jadi gila dari gendeng nanti kita juga ya. Paham ini? Tapi merusak akidah. Bayangkan kapak keluar dari dadanya, ada kira-kira begitu. Pernah lihat? Coba ya, kapak dari gua hantu. Ini gua, tempat bertapa, tempat apa ini? Hah? Tabarruk. Ini gua, Magoro. Gua. Paham ini? Terus Atau kuburan? kuburan. Terus. Atau kuburan? Ya. Atau jejak? Ya, masyhad. Apa ini masyhad? Kuburan juga. Kuburan juga. Nah, terus au Asari jejak. asar. Ini peninggalan. Ya. Ada orang sudah lama meninggal, ya. Oh, ada kerisnya, ada ininya, ada bajunya. Ya, jejak-jejak peninggalan. Macam-macam, ada sepatunya. Oh, ada apa? Macam-macam lah. Ada saja. Oh, ini anunya raja ini, oh raja ini anunya begini. Keras sakitnya. Ya, kalau ini direndam airnya bisa. Ya. Asar, tahu asar ya? Ya, kalau sekarang rambut apa semua jenggot, jam tangan. Tip. Ayo lanjut. Afara'aitum akhbiruni an hadhihi al-asnami hal nafa'at aw darrat. Afara'aitum artinya? Bagaimana yang kalian ketahui? Akhbiruna, kabarkan kepadaku tentang berhala-berhala ini. Apakah dia bisa nafaat, bisa memberikan manfaat, atau darat, atau bisa menimpakan bahaya? Kasih tahu. Iya. Paham ini? Lata, Uzza dan Mana ini. Bisa seperti itu. Terus. Ini apa jawabannya ini? Bisa dia memberi manfaat? Tidak. Tidak. Bisa memberi bahaya? Tidak. Tidak bisa. Buktinya mereka dihancurkan. Tiga-tiganya, Lata, Uzza dan Mana. Pada peristiwa apa? Peristiwa Fathu Makkah. Ketika Fathu Makkah, Nabi SAW mengutus para sahabat untuk menghancurkan tiga ini. Bisa melawan? Tidak bisa. Tapi disebutkan ini Uzza, ya Uzza itu pohon-pohon, itu ada jin, perempuan yang biasa berbicara, itu biar jinnya dibunuh. Ditebas lehernya sama Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu. Ya bayangkan ya, jangankan pohon, ya biar jinnya. Ayo Rasyidin. Kalau kita lari. Nah, bisa pahamin ya? Baik. Lanjut. Allata kurya bitakhfifi ta'i wa kurya bitasdidiha. Dua qiraah ya. Di takhfif tanpa tasydid, ada yang tasydid. Ada allata, ada allatta. Ada takhfif, ada tasydid. Yang pertama. Fa'alal qiraatil ula. Fa'alal qiraatil ula. Hiya. Dibaca dengan diringankan tanya, dibaca dengan tasdid. Ya. Juga. Terus. Menurut bacaan yang pertama. Ya, hiya. Menurut bacaan yang pertama, hiya. Terus. Hiya. Ismu sakhratin bayda'u mankushatin. Bayda'a mankushatin 'alaiha baitun bit-ta'ifi wa 'alal qira'ati. Sabar, koma dulu. Jadi menurut bacaan yang pertama, qiraah pertama maksudnya takhfif ya, tanpa tasydid. Lata adalah nama sebuah batu. Ismu sakhra, sebuah batu, bayda, batu putih. Mankusyah yang diukir. Ada relief, ada ukiran. Yang mana 'alaiha baitun, yang mana di atas batu ini ada rumah. Ya. Ini identiknya rumah, ya, kelambu, tirai, ya, bala-bala cakdi, ya. Paham ini? Di mana posisinya ini? Batu ini? Bit Taif, posisinya di Taif. Terus, ini bacaan yang pertama. Bacaan kedua? Hiya ismu fa'ili min latta li rajulin kana yalittu sawiqo lil haji famata fa'akafu ala qabrihi. Baik,
kalau baca di atas bacaan yang kedua alal qiraati tsaniyati, yaitu di tasydid al-latta, tasydid taknya, maka ini ada isim fa'il dari latta yaluttu. Latta yaluttu itu maksudnya mengaduk adonan roti. Ya, ini disandarkan kepada seorang lelaki yang dahulu biasa mengaduk adonan roti, kemudian dia bakar, kemudian dia bagi ke jemaah haji. Ya, jadi haji itu sudah ada dari zaman dahulu ya. Bahkan tawaf itu di antara kebiasaan jahiliyah, tawaf dalam keadaan telanjang. Dan itu dilarang. Ya, orang-orang musyrikin itu di antara kebiasaan mereka tawaf dalam keadaan telanjang. Jadi ini orang soleh, orang baik, maksudnya orang kita ya, kalau bahasa kita orang baik. Ya, dia biasa bersedekah, membagi-bagi roti kepada para jemaah haji. Famata, kemudian dia meninggal. Ya, fa'akafu ala qabri. Kemudian mereka beriktikaf. Ya, mencari berkah di kuburannya. Ya. Nah ini. Terus ini al-latah dengan dua penafsirannya. Yang kedua, Al-Uzza sajartus samurin qad bunya haulaha wa ja'ala laha waju'ila laha astarun. wa ju'ila laha ustarun Astarun. wa astarun. Artinya Uzza adalah pohon. Uzza adalah nama suatu berhala. Syajarah, Pohon samur yang di sekelilingnya dibuat bangunan. Ya, jadi pohon yang di sekelilingnya ada bangunan. Kemudian dikasih astar, siter, dikasih tirai. Kalau kita ke lambu biasanya, ya bocok. Ya, kita ke lambu biasanya. Ini identik ya, gorden, ke lambu, ya tirai. Di mana letaknya Uzza ini? Baina Makkah wa Taif. Letaknya antara Makkah dan Taif. Terus Manata sunamun bil musyallali baina Makkah wal Madinati. Nama suatu berhala berupa patung yang berbentuk manusia berada di daerah Al-Musyallala antara Makkah dan Madinah. Kali ini mana kita baca di Al-Qawaidul Arba, dia batu ya. Batu juga. Mungkin dibentuk dan seterusnya. Ini berhala untuk apa? Orang-orang Madinah ya. Orang-orang Aus dan Khazraj kalau tidak salah di syarah Al-Qawaidul Arba. Terus Athalithatal ukhra dhammu laha bita'akhuri ay al-mutaakhiratal wad'iyatal miqdar. Yang ketiga yang lainnya ini merupakan celaan terhadap manah dengan penyebutan yang paling terakhir. Artinya yang kedudukan yang rendah. Wadhi'ah rendah. Terus kedudukannya. Lanjut. Alakumudz dzakaru taj'aluna lakum ma tuhibbuna wa huwa dzikru. Dzakaru. Laki-laki. Wa huwa dzakaru. Engkau menjadikan untuk kalian diri kalian sendiri ma tuhibbun, apa yang kalian sukai, yaitu laki-laki. Ya. Laki-laki. Terus walahul untha taj'aluna lahul inatha haitsu taquluna al malaikatu banatullahi. Jawabannya ini ucapan mereka ya. Ucapan mereka orang-orang musyrikin. Jadi untuk Allah al-untha, perempuan. Itu kalian menjadikan untuk Allah perempuan dari sisi apa? Kalian katakan al-malaika, para malaikat adalah banatullah, anak-anak perempuan Allah. Ini ada ayatnya ya. Ini bukan satu ayat, ini ada. Ya. Paham ini? Itu di antara yang kita baca tadi. Ya. Alakumudz dzakaru walahul untha. Terus itu hafalnya 3 kelompok besar ya dari manusia yang menyandarkan anak kepada Allah. Ya. Nah, ini kebatilan, kekafiran ya. Yang luar biasa mengerikannya. Ya. Takadus samawatu yatafattarna wa tanshaqqul ardu wa takhirru jibalu hadda. Gara-gara apa? An da'u lirrahmani walada. Hampir langit pecah, gunung runtuh, bumi terbelah karena mereka mengatakan Allah punya anak. Ya. Ya jangan heran ya, ini ya mengerikan ya. Perkara yang sangat mengerikan. Ucapan yang sangat batil. Kufuran yang sangat mengerikan. Terus Diza jawrun wa batilun
sewenang-wenang dan batil. Kebatilan, ya. Terus Asma'un mujarradu tasmiyatin. Itu nama-nama adalah sekedar penamaan. ya sekedar nama saja, ya. Terus Sammaitumuha min tilqa'i anfusikum. Dari sisi diri-diri kalian. ya kalian sendiri yang kasih nama, bapak-bapak kalian, nenek moyang kalian. Terus Min sultani ay min hujjatin wa burhanin ala alwuhiyatiha. uluhiyatiha. Ala ulwuhiyatiha. Uluhiyatiha. Jadi Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak pernah menurunkan hujjah dan burhan, keterangan bahwasanya mereka ini berhak untuk disembah. Tidak ada sedikit. Sultanin nakirah dalam susunan penafian, ada min lagi. Tidak ada sedikit pun hujjah, argumen, bukti bahwasanya mereka bisa disembah. Yang ada malah sebaliknya. Ya, la ilaha illallah wa ma min ilahin illa ilahu wahid wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'in. Ini yang ada. Paham ini? Ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'in. Ini yang ada. Wa la yattakhidha ba'duna ba'dun arbaban min dunillah. Paham ini? Tidak ada. Itu saya katakan, kalau kita belajar Al-Quran dan Sunnah, benar belajarnya, pasti kita akan pahami bahwasanya apa? Kesyirikan itu adalah kebatilan. Bahkan kebatilan yang paling batil. Paham ini? Kezaliman yang paling besar. Dan seterusnya, dosa yang paling besar. Itu kita akan pahami ketika kita belajar Al-Quran dan Sunnah. Kalau benar belajarnya. Jadi kalau belajarnya salah, ini. Bahkan penghafal Quran. Ya, penghafal Quran. Yang hafal alfiyah, hafal ini, hafal itu. Tapi kuburi. Paham ini? Memang tidak hafal Quran saja ke kuburan. Ya. Keyakinannya terhadap penghuni kubur, naudzubillah. Ya. Dia sandarkan sesuatu yang tidak pernah disandarkan oleh orang-orang sebelumnya dari orang-orang musyrikin. Karena kadang dia yakini ini mayit ini punya tasarruf fil kaun. Ini ada pengaruh di alam semesta ini. Paham ini? Bisa begini, bisa begini, bisa begini. Yang tidak pernah diyakini oleh orang-orang musyrikin terdahulu. Maksudnya disandarkan rububiyah Allah kepada selain Allah. Bisa paham ini? Oh, ini mayit begini. Oh, kamu mau lancar rezekimu, ya, mau dimudahkan jodohmu, datang ke sini. Berdoa. Paham ini? Ustaz, kadang begini ya, ada syubhat. Ustaz, dia tidak meminta langsung kepada orang, dia berdoa kepada Allah. Ya. Maka kita katakan itulah kesyirikan orang-orang terdahulu. Ya, ada hajatnya. Ya, betul mintanya sama Allah, tapi jadikan ini perantara. Ya, mau lari kemana? Mau yang pertama kena, yang kedua juga kan kena. Yang pertama yang paling parah. Kalau dia langsung yakini ini yang dikubur, ini langsung bisa. Kalau dia ngeles, lari ke yang kedua, tidak. Kita berdoa kepada Allah. Siapa bilang kita berdoa kepada penghuni kubur itu? Tidak ada. Ya, kita meminta kepada Allah, yakini Allah memang begini. Tapi tunggu tapinya itu. Dengar apa? Tapi ini orang soleh. Punya kedudukan dekat di sisi Allah. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Sama persis mi'ah bil mi'ah. Ya, 100% sama dengan kesyirikan orang terdahulu. Ya, bisa dipahami? Karena orang terdahulu tidak meyakini Lata, Uzza dan Manat dan yang lainnya itu bisa begini dan begitu. Dari rububiyah tidak. Tapi mereka itu. Ya, bukan orang sembarangan, bukan ini punya kedudukan. Lahum makana indallah, punya kedudukan insya Allah. Maka kita begitu. Bisa dipahami? Jadi pertama, kedua kena. Bisa dipahami? Baik. Ini cukup dulu ya. Ini kita panjang anunya. Kita lanjut besok insyaallah. Sekian subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.